Timnas Indonesia U23 malam hari ini akan memperebutkan juara 3 di Piala Asia U23 sekaligus juga tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Lalu sebesar apa peluang kemenangannya akan kita bahas bersama dengan pengamat sepak bola Jerry Arvino dan juga produser lapangan CNN Indonesia ada Diego Basro yang juga jurnalis olahraga CNN Indonesia. Selamat malam Bang Jerry, Bang Diego, apa kabar? Baik Monica. Baik, sepertinya Monica, semangat sekali nih wajah-wajahnya mendukung Timnas Indonesia. Harus sejam lagi ya harus. Wah gila. 1 jam lagi ya, tinggal sejam lagi. Mungkin kita bisa mulai dari evaluasi sedikit nih dari Bang Jerry. Ya. Bang, ini bagaimana evaluasi mungkin performance Timnas Indonesia U23 selama Piala Asia berlangsung? Ya sebenarnya ini mengejutkan pastinya untuk banyak orang ya, termasuk saya juga gitu, karena ketika ada target dari federasi untuk bisa lolos dari fase grup ke fase knockout gitu, saya rasa itu juga hal yang oke, ini bisa dan tidak, jadi masih ada 50-50 perasaan sebelum memulai turnamen gitu. Nah ketika sudah dijalani, ternyata target yang dibilang sama STY yaitu 4 besar itu yang terjadi gitu ya, dan kita mengalahkan negara-negara yang juga bisa dibilang cenderung lebih tradisional dibanding kita gitu. Kita mengalahkan Australia, kita mengalahkan Korea Selatan ya kemarin adu penalti dan juga Jordan gitu. Walaupun akhirnya terjegal menghadapi Uzbekistan, tapi kita we did a good fight gitu menurut saya. Betul. Berarti memang kita melihat ini jauh sekali perkembangan Timnas Indonesia U23 dari tahun ke tahun sampai dengan hari ini. Betul sekali, dan yang menyenangkan adalah sebagian besar ya, bahkan nyaris semua dari starting 11 kita itu adalah core dari timnas senior. Ini tandanya the future is bright. Kita juga merasa nanti kita bisa ngelihat nih performa tim dengan main cantik kayak gini itu sampai jangka waktu yang panjang ke depan gitu. Jadi mereka mendapatkan menit bermain, mendapatkan pengalaman, itu yang bisa menjadi modal mereka, terutama mentality ya di laga-laga penting untuk bisa bermain aktif dan cantik juga gitu. Karena ini saya yakin nih, bukan cuma saya tapi juga yang di rumah gitu ya, fans timnas Indonesia gitu merasa oh ini ya rasanya punya timnas yang jago. Ya kan gitu ya. Akhirnya ke orang Brazil, ke orang Perancis, Jerman gitu. Ya, itu akhirnya ya. Tapi ini kalau kita lihat di layar, ini ada prediksi formasi timnas Indonesia U23 hari ini yang akan melawan Irak. Ini gimana nih Bung Jerry melihat prediksi ini formasinya? Ya ini sepertinya most likely akan terjadi ya gitu ya. Mungkin by the time ini tayang ada line up juga yang udah keluar biasanya 1 jam sebelum, kita belum sempat lihat tadi. Tapi ini masuk akal banget, Komang Teguh akan berusaha menggantikan Rizky Ridho yang harus absen karena kartu merah kemarin ya untuk menghadapi Uzbekistan. Dan Komang Teguh juga ketika Hopner belum datang ke Qatar begitu di laga pertama ya menghadapi Qatar, dia dimainkan sebagai starting 11 dan juga ketika menghadapi Australia pun dia mencetak gol gitu. Jadi memang ini yang cukup familiar kita lihat. Sedangkan untuk kanan sebenarnya saling bergantian Rio Fahmi dan juga Fajar atau Rio Fahmi ya. Tergantung apakah STY mau yang lebih defensif tipenya atau yang lebih attacking. Kalau Rio Fahmi lebih defensif, Fajar lebih attacking biasanya. Itu dia, dan ini Nathan sama Jenner ini sudah semakin padu chemistry-nya, arahan seperti akan di kiri karena bukan cuma untuk bisa overlap tapi juga ada lemparan throw in yang serasa corner. Iya. Itu dia. Senjata rahasia Indonesia selama ini. Betul sekali. Dan Marcelino, Witan dan Strike ya kita senang banget karena sudah ada lagi yang mana Strike juga mencetak 2 gol menghadapi Korea Selatan, nyaris hat-trick sebenarnya. Dan ini menjadi tambahan kekuatan yang penting sekali di laga ini. Ini menarik terkait dengan Strike. Ini pada saat melawan Uzbekistan, Indonesia harus menelan pil pahit. Itu pada saat itu Strike tidak bermain. Apakah memang Strike ini memberikan pengaruh terhadap performance dari timnas Indonesia? Mungkin Bang Diego? Menurut saya cukup krusial ya peran Strike. Walaupun sempat dia paceklik gol, tidak mampu mencetak gol, semua orang menyebut dia El Klemer gitu karena tidak mencetak gol. Tapi kalau dilihat perannya di dalam lapangan itu sangat krusial. Cara dia holding the ball, kemudian melakukan link up play dengan teman-temannya, itu membuat timnas punya opsi-opsi di depan sehingga bisa membongkar pertahanan lawan. Dan ketika melawan Uzbekistan kemarin, ketika ia tidak bermain, terlihat sekali ketika kita melakukan direct ball ke depan, Ramadan Sananta tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik karena kemampuan teknik dari Ramadan Sananta sendiri tidak sebaik Strike. Dan memang kedua striker ini berbeda tipe. Kalau Ramadan Sananta bertipe lebih sebagai klasik number 9, Strike ini bertipe lebih ke complete forward. Walaupun dia di ADO Den Haag bermain sebagai winger ya. Tapi karena kemampuan tekniknya, footballing IQ yang sangat bagus, membuat dia mampu menahan bola di depan dan membuat teman-teman di sekitarnya terlibat sehingga Indonesia bisa
melakukan serangan yang cukup baik ke area pertahanan lawan. Baik, Bung Jerry setuju, Bu? Ya, setuju karena Strike ini juga pemain yang punya catatan tembakan ya. Shotnya itu terbaik di Indonesia, ada 10 tembakan dari laga-laga yang sudah diikuti. Berarti ada 4 pertandingan ya gitu. Betul. Ya. Di mana kalau kita lihat, ini sebenarnya kalau untuk fans Premier League gitu ya, saya fans Premier League gitu akan familiar dengan bilang ini Indonesian Kai Havertz. Gitu menurut saya, karena tiba-tiba Elklemmer juga bahasanya gitu, tapi bener bisa link up play, kemudian dia bisa melebar juga, bisa bergantian, begitu cair, begitu fluid bersama Witan dan juga Marcelino ya, sehingga memang tidak tertebak nih arahnya, karena kita lihat beberapa kali memang strike yang justru melebar ke samping gitu, ada tusukan-tusukan dari tengah justru malah yang jadi tengah gitu. Seperti Kai Havertz juga, dia sering drop juga ke tengah, sehingga teman-temannya yang di sayap bisa masuk penetrasi ke area pertahanan lawan. Ini kalau kita bandingkan dengan Irak yang akan kita hadapi malam hari ini, apakah strategi ini, formasi ini cukup bisa meruntuhkan formasi dari Irak? Kalau menurut saya Irak ini cenderung lebih pragmatis ya. Dia akan menetapkan formasi tergantung dari lawan-lawannya. Selama turnamen ini ada 3 formasi yang sempat mereka pakai. 4-3-3, 1-4-2-3-1, dan kemarin lawan Jepang mungkin mereka ingin bermain lebih reaktif dengan memasang 1-3-4-3. Sebenarnya saya memprediksi mereka akan menggunakan formasi 1-4-2-3-1 pada pertandingan kali ini. Formasi yang mereka lebih nyaman bermain dengan sistem itu. Dan mereka kemungkinan akan mencoba menang jumlah di tengah dengan menggunakan formasi di situ. Karena kemungkinan besar seperti tadi kita lihat, Indonesia menggunakan 1-3-4-3, otomatis hanya ada 2 pemain tengah yang ada di skuad Indonesia yang akan dikerubuti oleh 3 pemain tengah yang dimiliki oleh Irak seperti di pertandingan melawan Uzbekistan kemarin. Jadi mereka akan mencoba unggul jumlah di situ. Akan tetapi Monica, yang dapat menjadi kunci bagi kita adalah permainan di sayap. Combination antara winger, wingback kita dan juga striker kita. Seperti sequence gol pertama Indonesia melawan Korea, itu harus bisa diterapkan karena biasanya ketika menyerang, Irak akan menaikkan wingernya, kemudian juga pivotnya, dan juga left back atau right backnya, dan itu akan meninggalkan ruang kosong yang bisa dieksploitasi oleh pemain-pemain Indonesia. Itu yang akan menjadi kunci menurut saya. Baik, itu jadi kuncinya ya. Bung Jerry ada yang ingin tambahkan? Betul, dan kabar baik juga untuk Indonesia karena Irak kehilangan 2 pemain kunci mereka, yaitu Mustafa Sadun ya bek kanan dan juga Zaid Tassen ini bek tengah ya. Jadi ini adalah kedua pemain di jantung pertahanan yang selalu bermain full. Jadi memang ketiadaan mereka ini pasti akan berpengaruh juga untuk lini belakang Irak yang bisa dieksploitasi dengan kehadiran lagi Rafael Strike begitu ya. Jadi Strike udah balik lagi kalau mereka kedatangan ini ya pemain kapten mereka yang akhirnya Muntader Mohamed yang absen lawan Jepang tapi sekarang bisa main lagi. Nah, kita dapat Strike, mereka dapat Muntader Mohamed, tapi kita hilang Rizky Ridho, mereka hilang 2 back. Jadi saya rasa ini cukup modal juga, modal buat kita gitu sebenarnya ya. Dan sebenarnya Irak ini kesulitan menghadapi tim Asia Tenggara. Kalau kita lihat di grup mereka kalah dari Thailand 2-0 dan di lawan Vietnam ya di kemarin itu. Ya penampilannya nggak terlalu meyakinkan. 1-0 aja. Itu pun penalti kontroversial dari Ali Jasim. 1-0 aja. Jadi ya kita bisa melakukan itu loh, kita bisa mengalahkan mereka. Kalau menurut saya akan tergantung dari seberapa cepat pemain-pemain kita mentalnya recovery dari kekalahan kemarin. Karena kekalahan dengan tim yang cukup bagus, kemudian ada berbagai kontroversi di dalamnya, tentu akan melelahkan sekali secara mental. No shot on target lagi ya. No shot on target pula. Iya. Dan jangan lupa juga kita ketika menghadapi Korea kan kita sangat lelah ya. Nggak cuma kita aja yang nonton capek banget nontonnya kan sampai begadang gitu kan. Apalagi pemain di lapangan berlaga 120 menit intens menghadapi Korea sampai adu penaltinya pun berapa belas tembakan gitu kan. Dan juga ketika menghadapi Uzbek pun kita dibuat lelah sekali dengan tekanan dan kita lihat pressing Uzbek itu gila banget kemarin di laga semifinal ya. Ya, kalau kita melihat memang kita masih akan membahas ini bagaimana mungkin ada yang bisa kita pelajari dari pertandingan dengan Uzbekistan. Tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Pertandingan Piala Asia U23 pada malam ini kontra Irak U23 akan menjadi laga penentuan bagi tim nasional asuhan Sinteyong untuk mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris 2024. Dilansir dari cnbcindonesia.com, Timnas Indonesia sudah bertemu Irak sebanyak 12 kali dari berbagai kompetisi. Dari 12 kali pertemuan tersebut, Indonesia tercatat meraih 2 kemenangan, 7 kali kalah dan 3 kali imbang.
Pertama kali Indonesia meraih kemenangan terjadi pada 16 Januari 1968 dengan skor 2-1 untuk Indonesia. Sementara itu, pada laga Merdeka Turnamen tahun 1978, Indonesia pernah dikalahkan oleh Irak dengan skor 4-0. Namun pada tahun 2000, pada pertandingan Piala Kemerdekaan, Indonesia berhasil bermain imbang dengan Irak dengan skor 0-0. Indonesia pernah mengalahkan Irak pada Piala Kemerdekaan pada tahun 2000 dengan skor 3-0. Namun demikian pada tanggal 16 November 2023 pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia digulung Irak dengan skor 1-5. Dan kita masih bersama dengan Bung Jerry Arvino, juga ada Bung Diego Basro di sini. Kalau tadi kita sudah melihat ini statistik menang kalah imbang antara Irak dan Indonesia. Mungkin menurut Bung Jerry melihat statistiknya ini peluang untuk Indonesia malam hari ini seperti apa nih? Ya walaupun lebih dominan ya Irak dibanding Indonesia, tapi itu kan cuma sejarah, Betul. masa lalu aja gitu ya. Sekarang kondisi terkini Indonesia bermain beda ya dari yang kita tahu juga bahkan gitu ya. Kita benar-benar dimanjakan di kesempatan kali ini, bahkan di beberapa turnamen terakhir ya kita lihat beberapa sejarah sudah tercipta. Jadi memang momentum ada di sana, harapan ada di sana, sehingga memang dan kita juga sudah mengalahkan tim dari Timur Tengah juga, Jordan. Yang saya rasa 11-12 lah menghadapi Irak dan Jordan ya, di mana juga tadi saya katakan Irak sempat kesulitan juga menghadapi tim dari Asia Tenggara seperti Thailand dan juga Vietnam yang kita jinakan juga gitu. Jadi sebenarnya kita punya peluang yang cukup besar. Berarti peluangnya lebih besar untuk timnas Indonesia untuk menang kali ini ya. Kalau kita tadi sempat disampaikan juga ini ada modal-modal seperti ada pemain Irak, 2 pemain Irak yang tidak dimainkan malam hari ini. Mungkin pemain-pemain kunci yang harus diwaspadai oleh timnas Indonesia malam hari ini, Bang Diego? Tentunya untuk diwaspadai oleh timnas Indonesia adalah Ali Jassim ya, yang biasa beroperasi di winger kanan ataupun winger kiri Irak, dan terutama kalau dia beroperasi di winger kiri Irak, karena kita sama-sama ketahui sisi kanan timnas Indonesia menjadi sisi terlemah dari timnas Indonesia yang dihuni biasanya oleh Ferrari, kemudian juga oleh Rio Fahmi. Mungkin kemampuan bertahannya tidak sebaik Justin Hubner atau tidak sebaik Pratama Arhan. Ini yang harus menjadi perhatian daripada pelatih kepala Shin Tae-yong agar mereka memperbaiki skema bertahan mereka, kemudian komunikasi dan fokus yang mereka lakukan sehingga dapat meredam penetrasi-penetrasi yang dilakukan oleh Ali Jassim yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol untuk Irak. Tapi tiga-tiganya penalti. Penalti ya. Jadi ya belum tajam banget juga ya sebenarnya, walaupun penalti tidak hanya cuma ya, karena sulit sekali juga untuk memasukkan penalti. Dan selain itu saya rasa juga ada beberapa pemain yang juga bermain abroad alias main di luar negeri bagi Irak. Saya catat ada Joseph Alimam, dia main di Malmo, itu back nomor 2. Kemudian Roman Dulashi, back juga nomor 6, dia main di Schalke. Kemudian Ali Al-Mosawe main di Portugal, itu gelandang mereka nomor 8. Nomor 11 ada Montader Mohamed ya, kapten tim yang sekarang tampil juga. Kemudian striker Amin Al-Hamawi nomor 15. Juga selain Ali Jassim tadi, ada juga namanya Hasan ya. Dia main di Graafschap di Belanda gitu. Itu dia nomor 9 nih, ntar kita lihat ya. Nomor 9 pemain depan. Dan juga dia sudah main 11 pertandingan bersama The Graafschap di Eerste Divisie ya, Liga 2 Belanda. Dan sudah dari 11 pertandingan, berarti ada 1 pertandingan melawan ADO Den Haag yang diperkuat oleh Rafael Strijk gitu. Jadi memang tidak asing nih duel antara 2 pemain depan ini. Kita akan melihat bagaimana tadi nama-nama yang saya sebutkan dan nomor-nomor yang saya sebutkan ini bisa diperhatikan juga. Dan saya rasa scouting report Shin Tae-yong sudah lengkap gitu untuk bisa mewaspadai pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Karena seperti kita tahu ya, pemain kita pun yang bermain di luar negeri punya mentalitas beda yang ditularkan untuk rekan timnya. Luar biasa. Jadi menarik juga kalau ini kan berarti salah satu key to victory-nya ini adalah pemain-pemain kunci yang perlu diwaspadai. Tapi ada key to victory lainnya ini apa nih? Kalau menurut saya key to victory-nya salah satunya adalah peran winger-winger Indonesia ya. Karena kita bermain dengan 1-3-4-3 yang secara natural akan banyak melakukan serangan melalui sayap. Dan secara natural juga melalui formasi itu kita akan kalah di tengah secara jumlah. Oleh karena itu pergerakan dari Witan dan juga Marcelino yang harus memvariasikan kapan dia melebar, kapan dia masuk ke ruang antar lini untuk membantu Nathan Chow Aon dan juga Ivar Jenner untuk membangun serangan.
itu akan menjadi krusial. Dan bukan hanya saat menyerang saja, tapi juga saat bertahan pun peran mereka akan krusial. Bagaimana mereka menutup ruang tersebut sehingga Irak tidak dengan mudah masuk ke area tengah di mana mereka menang secara jumlah. Ya, dan catatan saya dari pertandingan Irak menghadapi Jepang ya, kalau kita melihat sebenarnya ada faktor transisi Irak yang lambat. Jadi transisi yang tidak efektif membuat Irak susah sekali keluar dari tekanan menghadapi Jepang, yang mana memang membuat Jepang ya lawannya itu bisa leluasa mengontrol pertandingan begitu ya. Jadi proses membangun serangan yang dari kaki ke kaki, umpan-umpan pendek ini mandek, sehingga mereka melakukan umpan lambung gitu. Inilah umpan lambung direct yang tidak tepat sasaran juga, sehingga ini bisa dimaksimalkan oleh kecepatan yang kita punya. Ya, kita punya flank yang cepat, kita bisa bermain transisi. Kita juga melihat bagaimana golnya strike ke gawang Korea itu langsung direct dari Evergener gitu kan. Jadi kita ada gol yang tik-tak gitu. Kita inget banget golnya Witan ya kalau nggak salah yang dari umpan Rizky Ridho tuh pinpoint pass gitu. Tapi kita juga bisa gol direct dari belakang gitu dari Evergener untuk rifle strike. Jadi variasi ini yang saya rasa bisa kita kemas sehingga menyulitkan bagi Irak, dan Irak bisa kita redam juga dengan permainan yang kerapat dan solid ya. Betul. Oke, kalau tadi sempat disinggung oleh Bung Jerry, ini kita melihat belajar dari kekalahan Irak, cara bermain Irak dengan Jepang. Kita juga bisa belajar dari mungkin evaluasi dari kekalahan dengan Uzbekistan, apa yang perlu diperbaiki oleh timnas Indonesia? Ya. Jadi, oke. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau kita belajar dari pertandingan melawan Uzbekistan kemarin secara kualitas individu, mungkin kita agak sedikit kalah dari Uzbekistan secara fisik, secara teknik. Dan mungkin melawan Irak ini juga secara fisik kita akan mendapatkan tantangan yang cukup berat dari mereka dan pengalaman juga yang mereka timba. Oleh karena itu sepertinya bermain dengan cerdas harus menjadi pilihan pemain-pemain timnas Indonesia U23. Terutama bagaimana mereka mensirkulasikan bola tidak dengan lambat seperti melawan Uzbekistan kemarin, tapi lebih cepat lagi dari satu sisi lapangan ke sisi berikutnya. Apabila memang rapat di tengah pertahanan Irak, maka itu harus lebih cepat lagi dilakukan. Ya, dan memang sebenarnya ini kan kita ngomongin kalau pertandingan di fase-fase krusial ya, ada perkara memang mindset, perkara mentality, fatigue juga, kelelahan itu yang terjadi. Karena Indonesia adalah satu-satunya negara dari 4 semifinalis yang belum pernah juara. Bahkan Uzbekistan terakhir juara 2018 ya, masih 6 tahun yang lalu, masih fresh. Dan Irak pun, nama Jepang pun pernah juara. Indonesia debutan. Nah, itu yang terlihat sekali di laga menghadapi Uzbekistan. They know how to win gitu, tahu gimana caranya memaksimalkan error-error di pertahanan Indonesia begitu kan, bahkan sampai ada gol bunuh diri gitu ya, karena kan memang ada scrimmage di sana. Kemudian juga kalau kita lihat dari secara taktikal ya, kita lihat bagaimana pemain Uzbek bisa melakukan pressing di tengah, dan itu mengunci Nathan Choon dan juga Evergener yang mana mereka adalah pemain yang menjadi filter antara tengah ke belakang dan juga pemberi distribusi dari tengah ke depan. Nah, ini yang memang harus bisa kita keluar dari tekanan, ada pressing di sana, dan saya rasa Irak juga belajar kan dari pertandingan Uzbek, ini cara mengalahkan Indonesia. Nah, makanya tadi saya bilang, perlu ada variasi-variasi. Ketika kita di pressing, bagaimana kita bisa dengan tenang mengontrol bola, mungkin kita akan direct langsung ke depan, kemudian juga kita bisa main progresi, mungkin ball carrying gitu, untuk melewati, take on ya, melewati tekanan-tekanan, sehingga ketika ruangnya ditutup, ada celah-celah yang terbuka gitu dengan pergerakan tanpa bola yang terus cair. Itu yang saya rasa ada harapan, karena strike main gitu kan. Karena saya nggak bilang Ramadan Sananta nggak oke gitu ya, tapi beda tipe gitu. Kemarin juga kalau kita lihat ya, banyak orang nggak serak gitu sama Ramadan Sananta. Jangan lupa gol Ferrari dari dia. Walaupun dianulir. Walaupun dianulir gitu. Maksudnya bagaimana dia bisa berduel. Selalu ada alasan kenapa dimainkan begitu kan. Dengan keunggulan fisik kita tahu Uzbekistan memenangi duel-duel udara, laga-laga fisik, sehingga dia yang dimainkan di sana gitu. Nah, sekarang kita sudah punya pengalaman, tadi saya katakan mirip-mirip Jordan lah. Jadi kita udah pernah menang juga dan kita punya harapan banget. Oke, kita mungkin yang terakhir ini prediksinya. Kira-kira Bung Jerry, Bang Diego, ini prediksinya kira-kira skornya berapa nih, Bung Jerry? Oke, wah prediksi saya nggak jago nih. Ini kalau saya bilang imbang, nanti kita begadang lagi nih. Kan? Jadi saya harapkan kemenangan ya, tapi saya rasa juga tidak akan besar, karena pastinya kita nggak bisa kayak fase grup nih. Karena kalau dari laga-laga krusial begini biasanya akan main hati-hati, tidak terlalu terbuka gitu. 2-1 untuk Indonesia. 2-1 untuk Indonesia. Bung Diego? Kalau saya melihat akan bergantung pada 10-15 menit pertama, bagaimana approach dari Indonesia dan approach dari Irak sendiri. Dan sangat penting agar Indonesia tidak kebobolan di awal-awal pertandingan. Karena itu akan meruntuhkan mental mereka yang sudah jatuh ketika melawan Uzbekistan kemarin.
Tapi saya memiliki sedikit asa kalau melihat pertandingan Irak melawan Jepang kemarin dan Indonesia melawan Uzbekistan kemarin, sepertinya cukup berimbang, dari statistik pun cukup berimbang. Akan tetapi sepertinya ada sesuatu yang spesial di tim Shin Tae-yong kali ini, sehingga saya berharap kita bisa menang dengan skor yang cukup tipis 1-0 mungkin. Clean sheet ya? Clean sheet. Yeay, clean sheet ya. Semoga terjadi. Kita aminkan ya. Iya, dan 5 dari 7 gol ke gawang Irak itu di menit-menit awal. Yap. Baik. Ya, di babak Baik. pertama. Jadi kita harus gas dari awal. Baik, gas dari awal dan kita aminkan ini prediksi skornya kemenangan untuk Timnas Indonesia U23. Terima kasih Bung Jerry, Yes, Bang Diego terima kasih, Bang. untuk Terima kasih, kita Sama-sama. sudah bertukar pikiran ini terkait dengan bagaimana nih Indonesia dan juga Irak malam hari.